Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, meriah sekali acara yang berlangsung pada malam pergantian tahun semalam yang bertajuk acara Bentang Harapan Jakasa. Pada kesempatan ini dibentangkan 500 meter kain putih untuk warga Jakarta menuliskan harapannya untuk kota Jakarta ke depan. Pada acara yang berlangsung dari sore hingga malam ini, hadir para mantan gubernur Anies Baswedan, Ahok, Pak Sutioso malah hadir, dan banyak sekali yang lain-lain hadir. Tetapi yang jadi pertanyaan malam ini, kenapa mantan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak hadir? Padahal seharusnya Pak Joko Widodo hadir, sebab satu-satunya mantan gubernur DKI Jakarta yang menjadi presiden Republik Indonesia 2 kali periode lagi, hanya Pak Jokowi. Tetapi kok Jokowi tidak hadir? Apa penyebab sesungguhnya Jokowi tidak hadir? Publik tidak mendengar Pak Jokowi sakit atau Pak Jokowi ada halangan yang begitu mendesak yang tidak bisa dia tinggalkan. Karena sulit mencari apa sebab Jokowi tidak hadir pada acara yang sangat meriah semalam itu. Ada yang terdengar bisik-bisik mengajukan pertanyaan, apakah Pak Jokowi ini tidak hadir karena dia tidak mau tampil ke publik akibat namanya masuk daftar tokoh dunia terkorup 2004 versi OCCRP atau bahasa kitanya OCCRP. OCCRP yang menobatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk sebagai finalis pemimpin paling korup di dunia ini adalah satu di antara organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda, dan memiliki staf pada 6 benua di dunia. OCCRP singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ada sejumlah tokoh dunia yang lainnya selain Jokowi yang masuk pada daftar tokoh dunia terkorup 2004, seperti mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh rakyatnya. Jadi memang wajar menjadi pertanyaan, kenapa kok Pak Jokowi tidak hadir? Padahal tidak mungkin panitia tidak mengundang. Tidak mungkin. Masa ya PJ Gubernur tidak mengundang? Ini PJ Gubernur loh. PJ Gubernur ini ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kita tahu regulasi tentang PJ Gubernur ini dibuat atas prakarsa Presiden Joko Widodo dulunya. Berarti yang jadi PJ Gubernur Jakarta sekarang ini orangnya Jokowi. Masa Jokowi tidak diundang? Tidak mungkin. Memang sahabat BN, masuknya Jokowi ke dalam daftar tokoh dunia terkorup versi OCCRP tahun 2004 ini sangat-sangat memalukan bangsa dan negara kita di mata dunia. Dan bisa jadi ini akan membuat tergerus kepercayaan dunia kepada kita Indonesia. Terutama sekali bisa jadi dalam persoalan investasi. Kita sangat mengharapkan agar investor dari negara manapun di dunia tidak terpengaruh oleh
masuknya mantan gubernur Republik Indonesia Jokowi ke dalam daftar tokoh dunia terkorup ini. Jangan hendaknya para investor asing sampai terpengaruh oleh ini. Walaupun dunia tentu tahu bahwa rezim Prabowo Gibran sekarang ini adalah merupakan keberlanjutan dari rezim Jokowi. Apalagi wakil presiden sekarang ini anak kandung Jokowi sendiri, yang tentu dunia tahu proses pencalonan Gibran ini dulu heboh di Mahkamah Konstitusi. Heboh karena usia Gibran belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Tetapi MK yang kala itu dipimpin oleh pamannya Gibran, Anwar Usman, mengeluarkan putusan nomor 90 yang merubah undang-undang yang mensyaratkan minimal usia seorang cawapres atau capres 40 tahun. Usia Gibran belum sampai 40 tahun waktu itu. Kita mengharapkan sahabat BN agar investor asing, termasuk juga agar pemimpin dunia tidak memandang Indonesia sebelah mata. Gara-gara presiden ke-7 kita ini masuk dalam daftar tokoh dunia terkorup tahun 2024. Sebab kalau sempat dunia tergerus kepercayaannya kepada Indonesia, ini akan membahayakan nasib rakyat Indonesia, nasib kita-kita. Sebab yang kembali kita kepada acara yang berlangsung meriah di Balai Kota Jakarta ini, yang sangat-sangat mengejutkan, di samping ketidakhadiran Jokowi adalah kompaknya kelihatan antara Anies Baswedan dengan Ahok, yang selama ini publik menganggap Ahok dan Anies ini benar-benar dua tokoh yang sulit sekali untuk dipertemukan. Sulit sekali. Mereka pernah berlaga di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang pada putaran pertama Pilkada Jakarta waktu itu dimenangkan oleh Ahok. Di putaran kedua dimenangkan oleh Anies, sehingga Anies yang menjadi gubernur 2017 sampai 2022. Tetapi pada kesempatan ini kita melihat Anies dan Ahok benar-benar kompak, duduk berdampingan, dan sambil duduk mereka berdua bisik-bisik seperti ada yang mereka bicarakan berdua yang sangat prinsip. Dan ketika ditanya oleh wartawan selesai acara itu, waduh, mengejutkan sekali jawaban dari Ahok. Mengejutkan sekali. Ada pemandangan langka di Balai Kota Jakarta jelang malam pergantian tahun. Dua mantan gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, bertemu dan menyiapkan kejutan bersama di 2025. Menjelang pergantian tahun, penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menggelar acara Bentang Harapan Jakasa. Acara dihadiri sejumlah mantan gubernur Jakarta termasuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Anies Baswedan. Bukan hanya hadir, Ahok dan Anies juga terlihat akrab. Bahkan keduanya sesekali berbisik saat duduk berdampingan di depan gedung pendopo Balai Kota. Ketika ditanya wartawan, Ahok enggan membocorkan isi pembicaraannya dengan Anies. Lu nanyanya apa sih lu? Tadi apa yang diobrolin sampai bisik-bisik? Mesti tanya sama Pak Anies dong. Ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Setali tiga uang, Anies juga tidak mau berkomentar banyak. Bahkan Anies membantah jika selama ini disebut tidak akur dengan Ahok. Kan kalian juga bikin gak mesra itu. Oke.
Apa? Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya Bulan depan. bisik. tanggal mainnya. Tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Nah, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo harus tunggu dong kita. Seperti diketahui, Anies dan Ahok nyaris tidak pernah muncul ke publik secara bersamaan sejak Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dalam putaran kedua, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno unggul dengan perolehan 57,95% suara. Sedangkan Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat memperoleh 42,05% suara. Setelah lama tidak muncul bersamaan, Ahok dan Anies kemudian sama-sama mendukung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilkada Jakarta tahun 2024. Sepertinya dua tokoh ini sekarang sudah bersaudara, sudah menyatu, dan ini tentu membuktikan bahwa Anies bukanlah tokoh seperti yang dilabeli oleh lawan-lawan politiknya selama ini. Tokoh penganut politik identitas. Ternyata tidak sama sekali. Anies bisa cair dengan siapa saja. Dan terbuktilah sekarang bahwa Anies ini tokoh nasionalis yang religius. Ini tentu saja dipengaruhi oleh kakeknya yang seorang pahlawan nasional, yang sangat nasionalis dan religius. Dan tentu kalau demikian wajar kalau dia bisa bersatu dengan Ahok. Dan sangat wajar pula kalau pada Pilkada Jakarta kemarin ini Anies punya peran penting di dalam memenangkan paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano. Anies telah mampu mematahkan sawat politik Koalisi Indonesia Maju Kim plus yang partainya sangat banyak, termasuk di sana PKS yang tidak terbayangkan oleh publik selama ini bahwa PKS ini akan melompat ke kekuasaan, karena selama ini partai PKS akrab dengan oposisi. Partai PKS ini anti politik kecurangan. Partai PKS ini anti politik dinasti. Sahabat BN, sekali lagi bicara tentang apa penyebab Jokowi tidak hadir pada acara meriah penuh sejarah ini. Lagi-lagi publik kelihatannya tidak bisa dilarang. Ada yang memperkirakan ketidakhadiran Jokowi ini karena dia ogah untuk tampil di publik gara-gara namanya masuk daftar tokoh dunia terkorup 2024. Bahkan bisa jadi juga mungkin ada yang nyeletuk mengatakan ketidakhadiran Jokowi pada kesempatan di Balai Kota Jakarta itu karena dia menyebut penghargaan dari OCCRP itu ke Amsterdam Belanda, dalam tanda petik tentunya. Tetapi publik akhirnya memaklumi ketidakhadiran dari Jokowi pada acara di Balai Kota ini setelah mendapatkan penjelasan dari PJ Gubernur Jakarta yang mengatakan bahwa ketidakhadiran Jokowi karena dia merayakan pergantian tahun ini di rumahnya di Solo bersama keluarganya. Semua gubernur dan wakil gubernur yang insya Allah sehat semuanya diundang. Kebetulan Bapak Jokowi merayakan tahun baru bersama keluarga di Solo, jadi titip salam untuk juga para gubernur dan wakil gubernurnya. Apakah benar-benar ini yang menyebabkan Jokowi tidak hadir pada acara di Balai Kota kemarin itu? Ataukah memang karena namanya masuk daftar tokoh dunia terkorup tersebut? Ataukah karena hal lain
Yang paling tahu tentulah Jokowi dan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.